Selamat siang Pak Fajar. Siang Pak Dian. Kali ini perkenalkan, nama saya Irfan Riyandi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran Pak Fajar. Boleh tahu Pak Fajar mengajar apa? Pak Dian. Jadi perkenalkan ya Pak Dian. Iya. Saya Fajar Siddiq. Jadi mengajar di olahraga kelas 7. Oh, itu kelas 7 ya Pak Fajar. Berarti kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi untuk materi PJOK di kelas 7 ya? Ya, kelas 7. Oke, baik. Sebelum memulai supervisi, mungkin tujuan pembelajaran yang Pak Fajar angkat pada pertemuan kali ini apa ya? Oke, baik Pak Dian. Jadi untuk materi minggu ini itu kan tentang atletik Pak Dian. Dari jarak pendek. Iya. Jadi tujuan pembelajaran itu pertama peserta didik itu mampu memahami yang mana apa itu gerakan olahraga lari jarak pendek. Jadi mulai dari gerakan posisi start, berlarinya dan juga finishnya. Terus juga tujuan pembelajaran lain itu peserta didik mampu memahami gerakan yang berkaitan dengan olahraga lari jarak pendek ini Pak Dian. Ya seperti itulah gerakan start, lari dan posisi finishnya seperti apa. Oke, berarti tujuan pembelajarannya sudah Pak Fajar kelompokkan ya. Berarti area pengembangan yang hendak Pak Fajar capai untuk tujuan pembelajaran ini apa ya Pak Fajar? Ini mungkin kalau untuk pengembangan yang hendak capai lebih ke penekanan terhadap mengidentifikasi dan juga mempraktikkannya tentang olahraga lari jarak pendek ini Pak. Berarti strategi apa yang Pak Fajar terapkan nanti dalam mencapai tujuan pembelajaran? Yang jelas pertama sekali itu nanti saya mengamati terlebih dahulu bagaimana peserta didik dalam kelas ya, dan juga sejauh mana peserta didik mampu memahaminya. Terus juga nanti mempraktekannya. Ya, terus dalam mempraktikkan nanti biar pembelajaran sedikit menarik ya Pak Rian, nanti dikasih games untuk permainan-permainan kecil, dan terakhir nanti dikasih LKPD sedikit untuk evaluasi nanti. Oke, berarti sangat luar biasa kali. Berarti nanti izinkan saya untuk melakukan observasi untuk pembelajaran yang Pak Fajar lakukan. Dengan apa yang Pak Fajar uraikan tadi, saya sudah tidak sabar lagi untuk memperhatikan Pak Fajar ngajar. Oke, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengarkan Abdul ya. Abdul ada? Abdul? Ada? Aditya Saputra, Aira, Amabel, Anissa, Animada, sudah hadir? Akil, Asifah Maudi, Tegas, Paras, Wardan. Ya, selama kita tidak bertemu ya, karena pada dengan kegiatan sekolah, bukan kegiatan apa, tapi sekolah. Oke, jadi gimana kemarin ujian? Aman? Jadi walaupun kita sedikit kurang belajar lapangan ya, tapi Bapak yakin dengan tujuannya.
karena kisi-kisi, intinya kisi-kisi betul kalau kalian baca udah aman. Nah, tapi bagaimanapun kita harus praktek. Ya, materi kita tadi itu apa? Hah? Kira-kira kalian tahu atletik itu apa? Kira-kira apa aja gerakan-gerakan yang ada di dalam olahraga atletik? Berarti ada lari, lompat, jalan, lompat. Apa lagi? Banyak. Jadi banyak cabang olahraga atletik yang ada. Di bagian dari sini yang mau berprestasi di olahraga ya, atletik atau renang bisa tuh. Karena nomornya banyak. Oke, nggak kencang lari, nggak lawang kok. Di lari jarak jauh, lari jarak pendek. Ya, apa perbedaan lari jarak jauh dengan lari pendek? Jaraknya ya. Kalau jarak jauh kira-kira apa lagi yang perlu dibutuhkan? Kekuatan apa lagi yang dibutuhkan? Ya, kardiovaskular kan harus tinggi atau daya tahan jantung kan. Ya, jadi perbedaannya ya, kita akan materi kita apa? Dari jarak atau kita namakan dengan sprint ya. Sprint panjang, kalau sprint itu panjang, kalau long itu panjang jauh. Oke. Jadi perbedaannya ada. Jadi 3 lari ini ya. Karena kita membahas tentang lari ya, bukan tentang menolak nih, tentang apa lebih. Ya, jadi lari itu ya, kalau jarak pendek, menengah, panjang itu berbeda cara latihannya. Ya, tidak harus. Contoh, karena kalau jarak jauh, ya seperti yang Pak sebutkan tadi, itu lebih ke gerakan jantung. Latihannya beda tuh. Ada namanya latihannya, apa namanya? Di lapangan tuh, misalkan. Kali pertama dia lari sprint 1 keliling. Ya. Jeda 30 detik, lari lagi. Ya, sampai mungkin 7 kali lah. Ya, 7 kali putaran. Itu untuk latihan jarak jauh. Kemudian nanti pagi dia latihan dulu sekitar jalan-jalan santai sekitar 30 menit. Tapi kalau lari jarak pendek, itu yang dibutuhkannya. Ya, jalan tidak kalian tuh. Oh, kalian Usain Bolt? Tahu? Yang punya yang udah Pak lah. Kita tahu.
aja biasanya ya. Oke, harus seperti ini biasanya nih. Ya, nanti tujuannya untuk tolak ukur. Ya. Jadi lari yang pendek itu ya seperti yang dibilang yang ledak di Islam. Hujan ya? Rinai. Nanti kita ya nah. Nanti kita akan praktek. Ya. Untuk aba-aba bersedia nanti kalian siap-siap ya. Misalkan nih, ini Bapak alam ibu di Brazil, Pak. Usahaannya di Brazil. Di alam ini. Ini Fajar Sidik dari Indonesia. Bersedia. Ya, siap dulu. Enjoy dulu. Ya, tangan itu membentuk V. V terbalik. Ya, V seperti ini ya. Nanti dibalikkan. Ya. Oke, V ya. Jadi begini. Ya. Ambil yang panjang dulu. Ini udah apa-apa? Apa-apa dulu. Ya. Ya. Oke, bersedia. Oke. Siap. Nah, dari siap ini ada namanya start panjang, pendek, dan menengah. Kalau pendek, ini tinggi angkat pantatnya, ya, tinggi angkat bongkoknya, ya, ini seperti ini, ya. Tinggi. Tapi kalau menengah, standar, ya, oke, standar menengah. Oke. Kalau panjang dia lebih rileks ke depan, ya. Itu tergantung biasanya yang ada di lomba aja lari jarak pendek ini banyak yang diskualifikasi. Apa penyebabnya? Apa kira-kira penyebab pelari terdiskualifikasi ketika lari jarak pendek? Mencuri star. Ya, dia ada apa-apa. Nah, kira-kira apa? Mencuri star. Mencuri star. Bersedia, siap. Pelari ada. Tapi biasanya kalau dalam pertandingan, biasanya ketika mendengar aba-aba ya itu atau aba-aba pistol itu, makanya umumnya Bapak lihat lari jarak pendek itu startnya start pendek. Nah, ini modelku posisinya. Bersedia, ya, siap, ya, pasti kepala itu bawah. Karena ya itu namanya respon spontanitas, ya. Jadi biasanya orang lebih kalau kayak kalian mau menuang, kalau kalian lebih tenang ya, pasti lebih konsentrasi, ya. Ya paham? Nanti Pak contohkan nih. Oke. Coba semuanya lagi apa-apa lah. Satu orang. Bersedia. Tereliminasi ya, coba. Coba lagi. Boleh kiri, boleh kanan. Siap. Anissa dan Annada. Anissa ada. Anissa ada. Masuk, Pak.
Bersedia. Bersedia, woi. Ya. Bersedia. Gitu. Lagi. Bersedia. Nama apa itu? Siap. Ya. Ya, bersedia. Siap. Baik. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kondisi Pak Fajar? Alhamdulillah baik sehat Pak. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Pak Fajar berikan. Jadi sekarang kita melakukan pasca observasi yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang sudah Pak Fajar berikan kepada peserta didik. Mungkin bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang Pak Fajar kehendaki waktu pembelajaran kemarin. Baik. Kalau setelah kita laksanakan praktek kemarin Pak ya, kalau tercapainya kan kalau dalam materi lari jarak pendek ini kan ada yang namanya posisi awal, intinya sama di akhirnya. Jadi kalau di awal ini kan ada apa-apanya, tentang bersedia, siap, dan ya. Jadi habis itu baru berlari, sana ada dilihat posisi berlarinya dan sampai di garis finish. Jadi kalau untuk ketercapaiannya, mungkin yang perlu dievaluasi itu akan datang mungkin di bagian yang kurang tercapai di bagian apa-apanya kan di posisi bersedia itu biasanya kan anak-anak tuh belum bersiap ya, baru bersiap, cuman dia udah langsung ready. Mungkin dalam hal itu, terus juga dalam pas posisi berlarinya itu kan. Jadi ada beberapa catatan ya Pak Fajar ya, yang Pak Fajar temukan. Mungkin dari awalannya sewaktu start sudah tuh nanti dalam posisi anak berlari. Jadi itu yang belum terlaksana di pembelajaran atau belum tercapai secara sepenuhnya yang sebagaimana Pak Fajar inginkan. Jadi nanti ke depannya bagaimana yang Bapak harapkan dalam pembelajaran selanjutnya? Baik, kalau yang saya harapkan untuk kedepannya itu bagian itu pencapaian tidak sempurna tapi sudah lebih keseluruhan. Jadi untuk mencapai itu tentu di pertemuan selanjutnya Fajar harus mempersiapkan pelajaran yang mana mungkin anak-anak ini yang lebih paham. Dan kalau anak-anak ini mungkin dalam bentuk permainan mungkin bisa dikategorikan untuk lebih memahami. Karena ketika Fajar akan ngomong ataupun cuma mempelajari saja, anak-anak itu belum begitu paham. Jadi mungkin akan datang mungkin kita rencananya mau bikin suatu permainan dan cara teknik. Jadi secara tidak langsung Pak Fajar sudah menyampaikan tadi ya bagaimana perencanaannya dalam bentuk permainan untuk meningkatkan kemampuan pada fase awal anak dan kemampuan nanti sewaktu anak berlari. Jadi nanti permainan apa dan dalam tempo waktu berapa lama Pak Fajar ingin melakukan rencana aksi yang Pak Fajar harapkan seperti itu? Jadi dalam pembelajaran PJK kan terdapat 3 jam pembelajaran. Iya. Jadi biasanya di dalam waktu jam pertama itu kurang lebih 15 menit untuk absensi lah. Untuk mengambil absen terus menyampaikan apa yang saya pelajari di lapangan. Jadi biasanya memang ketika pelaksanaan pembelajaran PJK ini sering terkendala di bagi waktu. Belum lagi nanti di akhir pembelajaran anak-anak ini ganti pakaian dan juga di awal ganti pakaian. Jadi mungkin di waktu nanti perlu dimaksimalkan. Jadi permainan kira-kira yang akan dilaksanakan itu nanti membutuhkan waktu kurang lebih kalau untuk pemanasan biasanya itu kurang lebih 20 menit.
Jadi kalau dalam inti biasanya Fajar juga menggunakan permainan yang mengarah ke teknik, itu juga bisa lebih ke 30 menit atau. Nah ini nanti pas terakhir ya, kalau apa nanti barulah diadakan namanya evaluasi. Baik, berarti sepertinya rencana aksi Pak Fajar ini sudah sangat matang Pak Fajar pikirkan, dan Rian pribadi juga ingin berbagi pengalaman karena dulu secara tidak langsung Rian tuh memang agak susah juga lah dalam proses berlari itu. Memang tidak semua yang anak itu tidak semua dalam teknik berlari itu pasti bagus. Jadi nanti sudah tidak sabar lagi nih memperhatikan Pak Fajar nanti bagaimana merencanakan rencana aksi ke depannya. Semoga nanti tujuan pembelajaran yang ingin Pak Fajar sampaikan terrealisasi lah ke anak. Jadi nanti bagaimananya ke depannya mungkin nanti bisa terlaksana. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mungkin cukup sekian pasca observasi kita. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.